Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rovina Yandari, nomor MPM 18430060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi fungsional produksi atau penjualan perusahaan mie koper. Oke, untuk latar belakangnya yaitu berawal pada saat tahun baru, saya berkunjung ke sebuah kedai mie yang cukup ramai. Nah, di situ saya pergi sama seorang teman. Nah, di situ saya tertarik sama kertas yang ditempelkan atau diberikan kepada tiap menu yang dipesan. Jadi kertas itu berisi tentang nomor meja, lokasi makanan, nama pesanan, dan menu yang dipesan. Jadi di masing-masing kertas tersebut juga ada tuh judul yang berbeda seperti digolongkan seperti beberapa jenis atau divisi dalam produksinya. Dari situ saya tertarik bagaimana sistem informasi fungsional produksi kedai mie koper setan dalam memproses pesanan saya tersebut dari kasir hingga menyajikan ke pelanggan. Tujuannya jelas, presentasi ini adalah menjelaskan sistem informasi fungsional produksi atau penjualan dari kedai mie koper setan di Dakulon, Surabaya. Berikut ini adalah contoh dari struk yang diberikan. Ada struk ini, pembelian, tercantum nama, terus habis itu eh, lokasi atas atau bawah, lalu ada nomor telepon, lalu terutama ada nama. Yang kedua ini ada nomor meja, terus ini ada kertas yang ditempelkan untuk tiap-tiap menu. Lalu kita bahas selanjutnya yaitu sistem informasi fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki area fungsional bisnis seperti akuntansi, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan sebagainya. Lalu untuk sistem informasi fungsional produksi sendiri adalah suatu sistem informasi yang berguna untuk mengumpulkan dan memelihara data dalam proses pembuatan produk, mulai dari belum yang terbentuk sampai dengan produk jadi yang bermanfaat atau berguna. Lalu klasifikasi sistem proses produksi. Ada sistem informasi produksi dan sistem informasi manajemen produksi. Sistem informasi produksi sendiri ada subsistem pengendalian persediaan, terdiri dari bahan baku, bahan pembantu, bahan jadi, dan bahan setengah jadi. Lalu subsistem harga pokok produksi, subsistem biaya produksi, subsistem departemenisasi, subsistem pendistribusian biaya. Lalu di sistem informasi manajemen produksi sendiri ada subsistem perencanaan produksi, subsistem koordinasi biaya produksi, subsistem pengendalian produksi, subsistem distribusi produk. Berikut ini profil koper mie setan. Mie koper setan merupakan salah satu industri kuliner yang berdiri sejak 2010 dan pertama kali membuka outlet di Kota Malang. Pendiri mie koper setan yaitu Gemi alias Aris Ardiansa, di mana beliau memiliki komunitas yang diberi nama kelompok bermain atau dapat disingkat sebagai koper. Lalu cabang mie koper tidak hanya beroperasi di Kota Malang, tapi mereka juga membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa hingga Bali. Untuk menu mie koper sendiri ada beberapa level, yaitu angel, setan, dan iblis. Ada menu nasi goreng juga. Lalu ada udang rambutan, dimsum, chicken katsu, ada sushi juga, es tuyul, es sundel bolong, es kuntilanak, dan lain sebagainya. Lalu departemen fungsional yang dimiliki mie koper, yaitu departemen akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, departemen produksi atau penjualan, lalu departemen keuangan. Departemen fungsional yang dimiliki mie koper antara lain kasir, yang tugasnya mengelola data pesanan, transaksi pembayaran, terus melihat tagihan, update laporan transaksi.
Lalu ada pelayan untuk mengantarkan pesanan, ada koki melihat daftar pesanan dan membuat pesanan, lalu ada admin mengelola data pegawai, melihat laporan data transaksi, kelola data menu, makanan, dan minuman. Lalu ada pemilik rumah makan melihat laporan transaksi. Nah, ini alur pemesanan Mikober sendiri, yaitu customer pesan dan melakukan pembayaran di kasir. Jadi ditanyain nama, terus lokasi duduk di atas atau bawah, karena lokasinya dia tingkat. Tanyain menu juga. Lalu kasir memberitahu jumlah pembayaran, lalu kita membayar, habis itu kita diberi nomor dan nota pembayarannya. Kalau ada kembalian, biasa diberi kembalian. Lalu kok kasir tersebut tadi menginput pesanan, dan koki langsung melihat daftar pesanan. Nah, dari koki ini tadi dibagi, seperti ada tim produksinya gitu, ada dibagi antara makanan, terus bagi antara sushi, antara minuman, antara ice bar gitu. Lalu kalau tiap departemen ini selesai, nanti ada pelayan yang ngambil, lalu pelayan tersebut mengantarkan ke customer itu tadi dengan memanggil nama dan nomor gitu. Jadi makanannya itu diantar sendiri-sendiri gitu, dibagi tiap departemen. Data yang diinput kasir yaitu memasukkan nomor meja, mengedit nomor meja yang sudah dimasukkan sebelumnya, terus memasukkan nama pelanggan, memasukkan nomor telepon pelanggan, memasukkan lokasi makanan atas atau bawah, lalu melihat daftar makanan dan minuman, melihat informasi dari makanan dan minuman, memasukkan menu dan jumlah porsi yang dipesan pelanggan, mengedit menu, dan jumlah porsi yang sebelumnya dipesan, melihat rekap pesanan yang sudah dilakukan pelanggan, melakukan pemesanan, mendapatkan konfirmasi keberhasilan pesanan, melakukan input pembayaran, melihat tagihan yang harus dibayar, update laporan transaksi penjualan secara otomatis. Lalu untuk koki sendiri, koki melihat daftar pesanan dikirim kasir melalui e-menu. Lalu koki membagikan pesanan menurut divisi produksi, menyiapkan pesanan. Untuk admin sendiri melihat data pegawai, mengedit data pegawai, alamat, jabatan, nomor telepon, menghapus data pegawai yang sudah berhenti, menambah data pegawai baru, melihat data menu, menambah data menu baru, mengedit data menu, harga maupun menu, menghapus data menu, melihat seluruh transaksi yang sudah dilakukan. Untuk pemilik rumah makan sendiri, melihat seluruh transaksi yang dilakukan, melihat rekap transaksi penjualan, melihat akumulasi nilai transaksi penjualan. Nah, untuk aplikasi dari web kasir Mikober Setan sendiri, ini ada tampilan utama, tampilan menu makanan, kalau ada yang besar dicentang gitu. Nah, ini ada tampilan ordernya. Kalau customer pesan dicentang, lalu jumlah ordernya berapa, level berapa. Nah, tampilan daftar order yang tadi ini tadi akan masuk ke tampilan utama dapur. Jadi koki ngelihat menunya apa aja, lalu koki memproses pesanan tersebut. Nah, ini ada daftar orderan, ada meja 1, meja 2. Ini untuk nota pembayarannya yang diberikan ke customer. Nah, ini untuk laporan penjualan transaksi, tampilan yang bisa diakses oleh admin dan pemilik usaha. Nah, ini di sini bisa lihat laporan transaksi penjualan. Berikut ini bahkan database sistem produksinya terjadi. Ada input subsystem, ada output subsystem. Input subsystem sendiri bersumber dari sumber internal, terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial egg lining. Lalu untuk yang sumber sistem eksternal ada subsistem intelijen manufaktur dan ada sistem informasi akuntansi juga.
Mereka masuk ke database. Dari database tersebut mengeluarkan output subsistem, subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, subsistem biaya. Keempat subsistem ini tadi dipakai oleh pemakai. Nah, ini bagian yang saling terkait. Ada koki, terus habis itu kasir, admin, pemilik. Jadi dari kasir mengelola data pesanan. Nah, pesanan tersebut, datanya itu dapat dilihat oleh koki untuk menyiapkan pesanan tersebut. Lalu mengurusi transaksi pembayaran, lihat tagihan, update laporan transaksi ini diakses oleh pemilik dan admin. Admin sendiri dapat kelola data pegawai, mengelola data menu makanan dan minuman. Lalu untuk pemilik sendiri dapat mengakses laporan transaksi harian. Lalu untuk diagram konteks. Diagram konteks sendiri ada sistem informasi penjualan produksi. Lalu ada petugas, ada pelanggan, ada pemilik usaha. Petugas sendiri terdiri dari kasir, pelayan, koki, dan admin. Mereka mempunyai data menu, data meja, data petugas. Data-data tersebut tadi masuk ke sistem informasi. Lalu data menu diberikan ke pelanggan, lalu pelanggan melakukan pesanan, lalu terciptalah bill transaksi yang diberikan kepada pelanggan. Nah, di sistem informasi penjualan produksi ini juga nanti terciptalah laporan pendapatan harian sama laporan pendapatan bulanan yang dapat diakses oleh pemilik usaha. Lalu selanjutnya ada dekomposisi diagram. Jadi sistem informasi penjualan atau produksi dibagi menjadi 3, pendataan, transaksi, laporan. Untuk pendataan sendiri ada pendataan menu resto, pendataan petugas, dan pendataan meja. Lalu untuk laporan ada laporan penghasilan harian dan laporan penghasilan bulanan. Ini bulanan, mohon maaf salah ketik. Berikut ini adalah data flow diagram atau disingkat DFD. DFD sendiri pengertiannya adalah diagram yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. DFD ini ada 3, pendataan, transaksi, dan laporan. Seperti yang tadi diambil dari dekomposisi diagram. Pendataan, transaksi, laporan. Tapi di sini diberitahu alurnya. Jadi petugas mempunyai data pesanan, data meja, dan data menu. Melakukan pendataan, data itu tersebut terciptalah daftar menu yang akan diberikan kepada pelanggan. Lalu pelanggan tersebut memesan, melakukan transaksi, dan outputnya yaitu terciptalah bill transaksi. Jadi pelanggan membayar. Nah, terus data transaksi itu tadi masuk ke laporan. Dan laporan ini diakses oleh pemilik usaha. Ada laporan pendapatan harian dan laporan pendapatan bulanan. Maaf, ini salah ketik. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Artian dari Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada atribut yang dilambangkan bulat atau oval ini. Lalu ada entity sendiri dilambangkan oleh persegi. Lalu ada ketupat ini sendiri biasanya diisi oleh kata kerja. Nah, kita mulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran dan memesan. Melakukan pembayaran terjadinya transaksi. Lalu transaksi diproses oleh kasir. Lalu dalam proses tadi ada atribut orderan, nomor transaksi, tanggal, nomor meja, dan total pembayaran. Lalu transaksi tersebut dapat diakses oleh pemilik usaha
dan admin. Lalu pelanggan tadi kan memesan juga menu. Menu tersebut tadi dapat diakses juga oleh admin. Lalu menu tersebut diproses juga oleh koki. Nah, setelah menu itu tersebut siap, menu tersebut tadi diambil oleh pelayan, lalu pelayan mengantarkan pesanan ke pelanggan. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.